akan mulai acara hari ini dengan membacakan pantun. Biarkan kayu menjadi abu, abunya panas menari-nari. Selamat datang kawan-kawan di kampus Unsu, tetap semangat meskipun COVID tak pergi-pergi. Selamat siang semuanya dan selamat datang terutama yang teristimewa Bapak Wakil Rektor 3 Unsu, Dr. Rudianto, SOS MSI, yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Ahmad Fuadi, MSc, PhD, dan yang terhormat juga para peserta yang mau meluangkan waktunya hadir pada video conference Bongkar Rahasia Studi Abroad, Part 2, Strategi Efektif Mendapatkan Beasiswa di Luar Negeri. Acara hari ini bertujuan untuk memberikan informasi yang efektif dan tepat, hal ihwal studi lanjut, beasiswa di luar negeri, dan mudah-mudahan ini memberikan pemicu serta menginspirasi agar para peserta yang belum kuliah lanjut itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama, bisa kuliah beasiswa di luar negeri. Acara ini merupakan inisiasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, satu-satunya perguruan tinggi swasta terakreditasi A di Pulau Sumatera, yang dipimpin oleh Bapak Rektor kita, Bapak Dr. Haji Agusani MAP, kemudian diinisiasi juga oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan dekan kita yang mengayomi Bapak Haji Januri SEMM MSI, kemudian juga diinisiasi oleh Yayasan Bangga Jadi Indonesia atau YBJI, komunitas anak muda yang berprestasi dan berjiwa kebangsaan yang tinggi, di mana YBJI ini digagas oleh Ibu Mora Nasution, dan saya salah satu anggota yayasan tersebut, serta pendirinya. Dan teristimewa juga acara kita ini di-arrange dengan sangat baik oleh teman-teman di LKUI, atau Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional Unsu, yang diketuai oleh sobat lama saya di Relawan Kemanusiaan PMI, Palang Merah Indonesia, Bapak Dr. Eka Erlangga, MKED, SPA. Baiklah, kawan-kawan semua, para peserta, Bapak Ibu yang terhormat, acara hari ini itu akan kita bagi dalam 4 sesi. Sesi pertama adalah pembukaan saya sendiri. Kemudian yang kedua, kata sambutan dari Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang terhormat Bapak Dr. Rudianto, SOS MSI. Kemudian sesi ketiga adalah penyampaian materi oleh Dr. Haji Ahmad Fuadi, MSc, PhD. Sesi keempat tanya jawab, sesi kelima penutup. Nah, sebelum saya mau memperkenalkan diri, nama saya Boy Fadli, SMAK. Di fakultas saya bertugas di dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita tidak berpanjang lebar, masuk ke sesi kedua, yaitu sambutan oleh Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Rudianto, SOS MSI. Kepada Bapak yang terhormat, kami persilakan. Monggo, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati Bapak Ahmad Fuadi, PhD, kemudian Pak Boy sebagai moderator, kemudian para pengurus LKUI, kemudian para tamu kami yang kami hormati dari seluruh Indonesia, dan semua yang terlibat dalam kegiatan yang berbahagia ini. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan semua pihak yang disebutkan oleh moderator tadi yang mendukung kelancaran acara kita. Titip salam Pak Rektor pada kegiatan kita di siang hari ini. Beliau sangat support beberapa kali program yang dilaksanakan oleh LKUI selama pandemi COVID ini sangat luar biasa, menginspirasi tidak hanya kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Muda Sumatera Utara, tapi juga kalangan generasi muda Sumatera Utara dan di Indonesia. Nah, terkait dengan topik yang kali ini diangkat, yaitu tentang bagaimana membongkar rahasia untuk belajar di luar negeri, ini merupakan seri kedua. Seri pertama kemarin kita diisi oleh narasumber yang punya background pendidikan di Australia, ya. Dan kali ini alhamdulillah kita mendapat kesempatan narasumber yang background belajarnya dari Eropa. Jadi ini dua sudut pendidikan dunia yang sangat berkualitas, Australia dan Eropa. Dan dua-duanya memiliki karakter beasiswa yang
sangat luar biasa berbeda, tapi kualitasnya saya kira sangat luar biasa bagus dan kompetitif sekali. Dan ini yang mungkin nanti kita perlu bongkar. Kalau kemarin mungkin kita mendengar kalau dulu ada namanya program beasiswa outside dan sebagainya, kemudian di Erasmus mungkin ini menjadi kekuatan di Eropa. Saya kira mungkin ini yang perlu kita bongkar nanti dari narasumber Bapak Ahmad Fuadi. Para peserta yang kami banggakan, saya kira pandemi tidak harus menjadi hambatan bagi kita untuk berinteraksi dan saling menimba pengalaman dan pengetahuan. Yang paling terbaik adalah satu saat nanti apakah pandemi ini akan berakhir atau kita tetap harus berada dalam situasi new normal, maka kehidupan tidak boleh berhenti. Salah satunya adalah mencari ilmu dan pengetahuan. Nah, dunia tidak akan berhenti jika pandemi tidak selesai. Jalan keluarnya adalah kita harus mencari pengetahuan yang lebih baik lagi untuk menyelesaikan masalah atau beradaptasi dengan situasi new normal ini. Nah, belajar di Eropa tentu menjadi salah satu cita-cita bagi anak-anak muda yang ingin maju dan berkembang. Karena kita tahu Eropa salah satu pusat pertumbuhan ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang paling luar biasa. Dan salah satunya adalah tentu Belanda. Nah, karena itu kami senang sekali sore ini Bapak Ahmad Fuadi yang saya lihat sekilas pengalaman dan background-nya itu berasal dari PhD-nya di Belanda dengan program Erasmus. Tentu kami sangat ingin ini ditularkan kepada anak-anak muda kita, pada mahasiswa-mahasiswi UMSU dan dosen-dosen UMSU, terutama generasi muda di Indonesia. Saya sangat terkesan satu ketika di tahun 2018 akhir, saya berkunjung ke satu kota kecil di Paris, yaitu Poitiers. Ya. Poitiers itu ada Poitiers University, ya, universitas yang juga sangat tua di Prancis. Nah, saya berkunjung ke satu lab di Fakultas Kedokteran di sana. Dan kebetulan mendapat kesempatan di antara ratusan peserta, saya dapat berkunjung ke labnya. Di sana saya ketemu dengan seorang perempuan kecil tubuhnya, berjilbab dan berasal dari Kalimantan. Orangnya masih muda, dan ketika saya tahu dia bekerja di laboratorium itu sebagai mahasiswa S3, dan dia berasal dari Kalimantan. Dan mudah-mudahan sekarang sudah selesai PhD-nya. Saya agak terenyuh dan sangat terharu ya melihat seorang perempuan yang mungkin secara fisik lebih mungil dibandingkan orang-orang Eropa, tapi berani menembus ya batas dan berada di kota yang ya kalau dari Paris mungkin sekitar 4 jam itu ya, termasuk jauh kalau di Eropa itu. Nah, dengan beasiswa saya tahu dia bisa menyelesaikan program PhD-nya. Saya kira pengalaman-pengalaman ini yang juga pasti lebih menarik dari Mas Ahmad Fuadi, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita gitu, bahwa memang harus bekerja keras dan bersusah payah untuk mencapai titik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sehingga kemudian nanti ada yang bisa kita berikan, ada yang bisa kita banggakan, dan ada yang bisa kita dapatkan di hari tua. Jadi kata Syafiq Marif, siapa yang tidak mau bersusah payah di masa mudanya untuk mencari ilmu, maka siap-siap dia akan menghadapi kesusahan di hari tuanya. Nah, saya kira ini karena yang hadir di sini rata-rata generasi muda, mahasiswa-mahasiswa kami, anak-anak kami, kemudian teman-teman yang juga masih ingin melanjut ke program PhD, dan kami juga sebenarnya ingin melanjutkan postdoc. Saya kira ini menjadi motivasi bagi kita semua lah, ya. Mudah-mudahan pandemi ini kita lebih punya banyak waktu. Dengan ya mungkin di hari biasa kita tidak seleluasa ini, tidak bisa sore begini bisa ngobrol, bisa kumpul, karena banyak sekali aktivitas, SKS kita, jam mengajar kita, penelitian kita, dan sebagainya. Tapi dengan COVID-19, saya kira seminggu mungkin berapa kali kita webinar itu masih bisa, karena waktu kita masih banyak yang bisa kita gunakan. Nah, sekali lagi terima kasih kepada panitia, kepada Pak Boy sebagai moderator yang akan mengantarkan kegiatan ini. Terima kasih kepada Pak Ahmad Fuadi. Jangan bosan-bosan, dan kami berharap terus membangun silaturahim dengan Universitas Muda Sumatera Utara. Pengalamannya tentu sangat kami butuhkan. Terima kasih. Kita buka pertemuan kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warik 3 yang sudah memberikan sambutannya. Oke, kita masuk ke
materi yang selanjutnya, ke sesi yang berikutnya. Tapi sebelum kita masuk, saya mau sedikit membacakan biodata narasumber ya. Jadi Pak Ahmad Fuadi lahir di Jakarta, kemudian menyelesaikan kuliah kedokteran di Indonesia dari 2003 sampai 2009, kemudian bergabung di Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan studi S2 di bidang Health Economics, Policy and Law di Erasmus University Rotterdam, Belanda dari 2012 sampai 2013. Kemudian studi doktoral di Erasmus University Medical Center Rotterdam, Belanda 2016. Kebetulan beliau baru saja selesai ya. Nah, di sela-sela studinya mengikuti kesempatan beasiswa dan fellowship di Belanda dan di Eropa. Selain itu, beliau juga aktif menulis di luar agak umum ya bukunya ya. Ini ada beberapa ini ada contohnya. Nah ini kebetulan ini saya minta secara pribadi dengan beliau, minta tolong, masih terhitung sepupu saya sebenarnya. Jadi saya bilang tolonglah ini bagi-bagi pengalaman ilmunya kepada Sivitas Akademika UNSU dan pihak-pihak yang mau ikut lah beasiswa di luar negeri. Saya rasa saya tidak mau berpanjang lebar. Silakan kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu pemaparan dari Bapak Dr. Ahmad Fuadi, MSc, PhD. Kepada Pak Ahmad Fuadi kami persilakan. Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore waktu Indonesia Barat. Di Belanda masih pagi. Terima kasih Pak Until Rekor, Pak Boy yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Senang sekali bisa berjumpa ini kalau tidak ada pandemi COVID mungkin kapan-kapan saya bisa main ke Medan nih. Amin. Tapi ternyata COVID ini jadi memudahkan kita silaturahim. Alhamdulillah ada berkahnya juga. Ya, baik, saya tidak akan berpanjang-panjang berpendahuluan. Saya diminta cerita tentang beasiswa di luar negeri. Nanti saya cerita mungkin lebih banyak ke pengalaman sebenarnya ya. Ada banyak hal yang selalu ditanyakan oleh teman-teman adik-adik itu terkait dengan beasiswa. Gimana sih Bang, gimana sih Pak bisa beasiswa ke luar negeri dan lain-lain. Aku mau beasiswa gini gimana caranya, mau beasiswa ke situ gimana caranya dan lain-lain. Dan keinginan ini kan selalu banyak gitu ya, selalu ada berkelindan di kepala kita. Kemudian pertanyaan yang menarik sebenarnya untuk dijawab pertama kali, setiap kali saya ditanya, apa sih yang bikin kita bermimpi untuk pergi ke sekolah ke luar negeri? Apa sih niatan, kamu pengen pergi ke luar negeri nih, mau sekolah di luar negeri, niatnya apa? Kepinginnya tuh apa gitu. Ada orang-orang yang, oh ya udah, saya kepingin jalan-jalan, ngelihat kok kayaknya kalau punya teman Instagram, kok kayaknya kalau sekolah di luar negeri bisa jalan-jalan ke Paris, bisa jalan-jalan ke Italia, pergi ke stadion favoritnya, ya. Kadang-kadang, wah nanti bisa posting di Instagram lagi salju-saljuan, kan itu menarik ya. Atau mau ke Amerika dan ke Australia gitu. Nah, ya itu sah-sah saja punya niatan seperti itu, tapi perlu punya impian yang lebih besar daripada sekadar jalan-jalan. Jadi apa sih sebenarnya yang kepingin kita inginkan ketika kita mau sekolah ke luar negeri, gitu. Kenapa? Karena nanti ketika kita memutuskan ke sekolah ke luar negeri, selain ada yang bunga-bunganya, yang cantik-cantiknya, juga ada yang perih-perihnya. Nah ini harus disampaikan di awal supaya ekspektasi itu tidak berlebihan, tapi juga tidak membuat kita kendor. Nah, biasanya kita pernah lihat nggak ini? Ada buku 9 Summers, 10 Autumns. Jadi kalau orang yang
biasanya ini orang itu mau ke luar negeri karena dia punya inspirasi. Karena dia pernah terinspirasi dengan sesuatu yang pernah dia baca, dia tonton, atau dia dengarkan. Ya. Ketemu sama keluarga, tahu, si A kemarin pergi ke sana, sekolahnya di sana, jadi kita terinspirasi. Atau pernah baca buku, pernah menonton televisi, menonton film, kemudian kita terinspirasi, kepingin ke luar negeri gitu ya. Dan semuanya menarik. Apa yang pernah kita baca itu jadi input buat memori kita, dan ini semuanya menarik. Seperti bukunya Nine Summers, 10 Autumns ini, Iwan Setiawan udah dibikin film juga. Nah, ini juga jadi inspirasi banyak orang. Ada lagi satu buku yang ini juga menjadi inspirasi saya ketika membaca buku Eden Shore. Ini tetralogi Laskar Pelangi yang dibikin sama Andrea Hirata, gimana si Ikal ini akhirnya pergi ke luar negeri, ke Perancis waktu itu. Dan ada satu buku, ada yang bisa tebak buku apa yang terakhir? Nah, ini adalah buku saya, bukan Deng. Namanya sama, Ahmad Fuadi juga, tapi kalau saya pakai Y, beliau ini pakai I. Jadi kami kembaran nama, kami sambil kenal juga, sering chat-chatan. Dan semuanya punya track yang menurut saya hampir mirip. Ya. Eden Shore, Negeri Lima Menara, dan Nine Summers of 10 Autumns. Semuanya berasal dari daerah, bukan orang kaya, sekolahnya terbatas, resourcesnya terbatas, tapi mereka punya mimpi besar. Gitu. Mereka punya keinginan besar untuk memperbaiki hidupnya, untuk meraih sesuatu yang dia inginkan, gitu ya. Yang cita-citanya banyak, gitu. Ini ada orang yang masuk kayaknya, ceret-ceret ada, oke. Oke, jadi punya impian yang besar sehingga kalau kita mau meraih ke luar negeri atau sekolah tinggi, kita harus punya impian yang besar, dream big, gitu ya. Dan dream big itu nggak selesai sampai di situ aja. Kita punya impian yang besar. Saya itu sudah kepingin pergi ke luar negeri, sekolah di luar negeri itu sejak saya SMP. Sejak saya SMA, maksud saya. SMP itu saya ada di Jakarta, keinginan saya waktu itu cuma keluar dari Jakarta. Jadi saya kepingin keluar dari Jakarta karena merasa enough di Jakarta dan saya ingin cari suasana baru. Dapatlah waktu itu saya justru masuknya ke pesantren. Nah, di pesantren ini saya masih ingat guru saya waktu SMP itu bilang, kenapa kamu milih ke pesantren, kenapa nggak milih ke SMA negeri, padahal kamu bisa masuk SMA negeri dan lain-lain gitu ya. Tapi saya ingin buktiin bahwa sebenarnya masuk pesantren bukan sesuatu yang jelek. Dan akhirnya di pesantren itu saya justru ketemu dengan sebuah perpustakaan. Perpustakaannya nggak besar, perpustakaannya kecil. Tapi buku-bukunya banyak karena pengasuhnya waktu itu memberikan satu truk buku, ditaruh di situ, dihibahkan, kemudian kami bisa baca. Nah, dari situ kemudian saya waktu itu jadi seorang remaja kecil yang mulai nyusun cita-cita, kayaknya saya kepingin pergi ke luar negeri. Karena anak pesantren waktu itu, jadi kepinginnya perginya waktu itu masih ke Al-Azhar, maunya pergi ke Madinah, Ummul Qura gitu ya. Tapi lambat laun tingkat kelas 2, kemudian kelas 3, baca lagi buku yang lain. Saya waktu itu baca buku, mulai iseng-iseng baca bukunya filsafat, buku tentang fisika, segala macam. Akhirnya kepingin juga pergi ke Eropa. Nah, dari situ kepinginan bahwa udah ada keinginan untuk pergi waktu itu, kepikir ke Belanda aja deh gitu, kayaknya enak di Belanda. Nah, sejak saat itu kemudian kita nggak selesai sampai mimpi, harus dibikin goals-nya apa. Goals-nya apa? Nah, dari situ mulai kita, kalau kita punya cita-cita, itu jangan sampai cita-citanya itu cuma ditaruh di atas, tapi kita nggak bisa ngeraih. Kita harus meletakkan tangganya. Tangganya itu, anak tangganya mesti apa sih? Waktu itu kepinginan saya jadi 2.
peneliti sama budayawan. Ya, peneliti dan budayawan. Jadi menaruh itu, makanya saya kemudian sering nulis buku tadi kayak Bang Boy bilang, saya banyak menulis buku yang di luar kedokteran karena saya senang baca buku. Saya set goals di situ bahwa saya harus nulis buku. Dan alhamdulillah sebelum lulus kedokteran waktu itu saya udah nerbitin buku di Republika. Dibikin set goals. Tujuannya apa? Targetnya apa? Setelah itu take action. Udah ditaruh tangganya, udah di placing tangganya, kemudian jangan diam aja, mulai melangkah satu persatu. Gimana melangkah satu persatunya? Nih, melangkah satu persatunya kita harus punya benchmark. Ya, kita tuh harus punya idols. Yang idols itu bukan cuma sekadar ditulis di buku. Ditulis di buku gimana? Idola kamu siapa? Idolaku adalah bla bla bla. Siapa? Tulis nama siapa. Tapi bukan sekadar itu, tapi baca tulisannya, baca tentang gimana perjuangannya mereka. Kita bisa aja bermimpi, oh aku pengen jadi Habibie. Tapi nggak pernah baca ceritanya, nggak pernah baca atau nonton filmnya bahkan, atau nggak tahu gimana sih perjuangannya dia. Nah, bikin benchmark itu. Nah, kalau kita kepingin jadi, misalnya nggak perlu keluar negeri lah, misalnya contoh yang gampang aja, saya mau jadi dokter. Dokter yang kayak gimana sih? Saya mau jadi insinyur. Insinyur yang kayak gimana sih? Taruh di situ siapa benchmarkmu. Dan bikin setting gimana caranya mencapai ke situ. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang itu punya tujuan gitu. Punya tujuan. Seperti misalnya yang mudah saja apa yang saya sampaikan waktu itu, kalau saya jadi ilmuwan, saya mau jadi ilmuwan seperti siapa? Waktu itu saya ngeset namanya Habibie. Namanya Habibie, perginya ke luar negeri, sekolahnya di Eropa, yang harus saya lakukan adalah begini. Kalau saya mau jadi budayawan, maka waktu itu ngesetnya adalah MH Ainun Najib sama Gunawan Muhammad. Jadi saya menulis dan meniru tulisannya mereka. Jadi setiap minggu saya nulis. Pertamanya mungkin kalau jadi benchmark itu pertama tuh meniru dan menjiplak ya. Jiplak tuh nulis nggak apa-apa, dan menjiplak itu adalah proses pertama, tangga pertama. Nanti lama-lama kita akan menemukan gaya sendiri. Dan itu yang harus kita lakukan. Dan akhirnya apa yang bisa saya dapatkan? Nah ini ternyata setelah saya keluar dari Fakultas Kedokteran, banyak pengalaman yang didapatkan, dan ternyata terbuka mata, terbuka pandangan saya, ternyata kesempatan untuk meraih itu tuh banyak sekali. Dan beasiswa itu ternyata bukan sekedar beasiswa sekolah aja. Beasiswa itu banyak sekali, dan kita bisa keluar negeri, jalan-jalan tanpa sepeser pun uang keluar dari kantong kita. Nah itu prinsip saya waktu itu, karena saya sekolah dari SMA, saya dapat beasiswa sekolahnya itu, ibaratnya harus, kalau bayar itu 100%, saya cuma bayar 20-30%. Kuliah pun begitu. Jadi apa yang ada di kepala saya, bapak saya cuma guru, penghasilannya PNS guru saja, SD, sehingga yang ada di kepala saya adalah gimana saya bisa sekolah, pergi kemana-mana, dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun, bahkan kalau bisa dapat uang gitu. Nah itu yang nggak kepengen ngerepotin orang tua. Ya. Jadi apa yang pertama? Pertama itu saya dapat short course tahun 2010. Short course itu banyak sekali. Pertama kali saya pergi naik pesawat pertama kali sendirian itu ya perginya langsung ke Belanda jauh-jauh. Jadi pergi ke sana selama 3 minggu saya short course, 3 minggu kemudian saya mencari profesor yang mau mensupervisi S3 saya waktu itu. Jadi 3 minggu saya di kelas, 3 minggu saya di laboratorium, di ruangan riset. Nah itu tahun 2010 saya dapat ini. Kemudian ada lagi short course ke Latvia waktu itu dari European Union tahun 2012. Sampai akhirnya selain itu pun saya bisa nulis, itu dapat uang juga kan, nulis di koran waktu itu, masuk ke koran Republika. Jadi apa yang bisa kita jalanin, terus kemudian kita sekali mendayung berapa pulau terlampaui gitu ya. Jadi
jalan-jalan dapat, uang juga dapat, dan lain-lain juga dapat. Jadi harus berpikir cerdik. Itu satu, short course. Apalagi opportunity yang lain? Opportunity yang lain itu contohnya adalah conference atau travel grant. Berapa kali saya pergi ke luar negeri tanpa ada keluar uang sepeser pun, dan bahkan dikasih uang per diem. Per diem tuh dikasih uang harian gitu ya. Karena dapat travel grant, dikasih hotel pun hotel yang bintang lux dan segala macam gitu ya. Nah, syaratnya gimana? Syaratnya adalah kita punya penelitian yang kita majuin ke pemberi dana, kita bahasanya kita cap-cip-cup gitu, ngomong cerita tentang penelitian kita menarik loh, ini dari Indonesia loh, bahwa ini belum ada yang kerjain loh, gitu-gitulah pokoknya. Dapatlah travel grant berapa kali, pernah ke Jepang, pernah ke Afrika Selatan, pernah ke India, ya semuanya. Pokoknya prinsipnya adalah saya nggak mau keluar uang dan itu membuat kita terpaksa bahwa harus cari akal gimana caranya kita bisa pergi ke sana. Gitu. Nah, yang ketiga biasa ya, master study itu tahun 2012 sampai 2013. Saya sekolah di Health Economics Policy and Law. Jadi saya dari dokter, kemudian cerita banyak tentang ekonomi dan matematika. Jadi dulu nggak pernah lagi belajar kalkulus, tiba-tiba S2 harus belajar kalkulus lagi. Ya, ini master ekonomi. Kemudian yang terakhir doctoral study. Doctoral study baru selesai kemarin 4 tahun, sama dengan istri saya juga sedang PhD juga di sini, dan kemarin online graduation, jadi sidangnya lakukan di online, kemudian profesor saya datang ke rumah ini, dan ini anak saya. Oke, itu scholar opportunity. Banyak ya. Nah, pertanyaannya adalah gini, dan di luar sana, kesempatan beasiswa itu banyak sekali dan luar biasa banyaknya. Jadi jangan pernah khawatir nggak ada peluang beasiswa. Peluang tuh selalu banyak di sana. Masalahnya adalah kita mau nyari yang seperti apa. Ada orang yang menggunakan machine gun, ada orang yang punya strateginya sniper. Apa maksudnya? Ada orang yang kepinginnya, yang penting dapat beasiswa. Sehingga ketika ada kesempatan beasiswa, semua aplikasi disebar. Wah, mau ke sini masukin aja, ke situ masukin aja, ke sini masukin aja. Pokoknya semua. Tujuannya mungkin belum begitu dia belum punya target tertentu. Pengennya yang kayak gimana, dan ini banyak sekali. Misalnya teman-teman yang fresh graduate dari S1 terus mau keluar negeri, pengennya pokoknya beasiswa ke Eropa aja deh. Semua aplikasi diikutin, dimasukin segala macam. Ya boleh-boleh aja, tapi akan jauh lebih baik kalau kita misalnya punya tujuan. Nih, sniper itu kan kita tahu targetnya apa. Targetnya apa, kemudian disiapin. Sniper itu kan punya skill. Jadi disiapin benar-benar nembaknya kayak gimana, perhitungannya seperti apa. Dan ini jauh lebih tidak melelahkan. Karena kalau pakai machine gun, kita bikin aplikasi banyak sekali. Tapi seringkali yang jadi kendala adalah bisa jadi satu masuk, tapi kendalanya adalah kita harus ngutak-ngatik segala macam, harus sesuaikan, di-adjust gitu ya. Oh, ini ada beasiswa ini nih sebenarnya, tapi sebenarnya nggak sesuai banget sama bidang saya sih atau minat saya sih. Ya udahlah, diutak-atik sedikit, bikin aja cap-cip sedikit gitu ya. Nah, itu sebenarnya melelahkan, tapi ya silakan kalau memang mau, tapi lebih bagus lagi kalau kita udah punya target, kita benar-benar naruh hati kita di situ, kemudian kita tembak. Bisa saya gagal? Bisa banget gagal. Gagal itu saya untuk nyampe master itu saya mesti gagal sekitar 5 aplikasi beasiswa. Kenapa? Karena waktu itu saya kepinginnya cuma itu. Jadi saya bisa aja mendapatkan beasiswa yang lain di tempat yang lain. Misalnya saya menurunkan target atau membelokkan target gitu ya, membelokkan target, ya udahlah nggak apa-apa, yang penting ke Belanda, sekolahnya nggak usah health economics policy tapi health apa gitu misalnya contohnya. Atau saya nggak mau
tentang hukum tata negara, tapi ya udahlah adanya hukum bisnis, saya ikut hukum bisnis aja deh, yang penting sekolah di luar negeri. Nah, itu bisa aja kita melakukan hal tersebut, tapi akhirnya nanti kita juga harus tahu implikasinya apa. Karena kalau tidak sesuai dengan minat kita, nanti kita kecemplung di situ, paling enggak selama setahun mungkin akan menderita. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini banyak persoalannya di teman-teman. Saya pernah satu kamar dengan teman yang juga sama-sama sekolah di Belanda. Dia tidak punya hati di situ, kemudian akhirnya stres. Karena dia ngerasa bahwa, oh ini kok nggak sesuai, gue pengennya begini, tapi kok harusnya kuliahnya kok jadi begini gitu. Jadi tidak sesuai dengan minat kita. Jadinya bikin stres sendiri dan akhirnya dia keluar baru berapa bulan kuliah, pindah lagi, balik lagi ke Indonesia. Kan itu sangat disayangkan. Sehingga yang paling penting, pertama adalah kenali minat. Nah, saya selalu bilang, jangan asal dapat beasiswa. Jadi harus tahu sebenarnya minat kita tuh apa. Minat itu jelas. Kenapa? Karena nanti pertama, selama studi itu kita akan bertungkus lumus, kita akan berlelah-lelah di daerah situ. Jadi kalau kita menceburkan diri ke sesuatu yang kita tidak sukai, itu paling mungkin adalah bikin kita stres. Kalaupun tidak stres, kita jadi tidak fokus, pencapaiannya tidak maksimal, atau kalau tidak pencapaiannya tidak maksimal, jadinya kita keteteran di belakang. Bisa sih selesai, tapi akhirnya tersendat-sendat. Kalau kita tidak sesuai dengan minatnya. Jadi pertama kali yang harus diluruskan ketika mau keluar negeri itu apa sih niat kita, minatnya kita apa sih? Apakah kita mau sekolah itu ingin memperdalam skill dan kemampuan kita, menambah network kita, memperbaiki kapasitas diri kita, atau bahkan lebih besar lagi memperbaiki daerah atau Indonesia misalnya. Itu kenali minat kita, kemudian kenali resources yang kita punya. Jangan lupa bahwa ada beberapa beasiswa yang memang mengharapkan kita sudah punya pengalaman kerja. Nah, misalnya kalau di Belanda itu ada namanya Stunet atau Orange Knowledge Program. Nah, itu mereka mensyaratkan kita sudah punya pengalaman kerja, atau Erasmus Mundus misalnya. Mereka mengharapkan kita udah punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Dulu saya sebelum itu berpikir, kenapa sih kita harus punya pengalaman kerja dulu? Gitu. Karena ternyata belakangan kemudian saya mendapati bahwa, oh iya ada benarnya juga kita punya pengalaman kerja 2 tahun paling tidak. Sehingga orang yang memberi beasiswa itu tahu sebenarnya kamu kerjanya apa. Nanti kalau sudah selesai program ini sesuai dengan line self development diri kamu atau enggak. Kemudian nanti kalau udah selesai dapat beasiswa itu applicable apa enggak. Nah, gitu. Dan itu akan menjadi nilai tambah added value yang benar-benar luar biasa. Karena seringkali begini, ini ada juga beasiswa-beasiswa lain yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Jadi misalnya fresh graduate bisa langsung dapat beasiswa tanpa ada pengalaman kerja. Nah, kemudian ketika kita ngobrol-ngobrol biasa gitu, nanti kalau udah pulang ke Indonesia mau kerja apa gitu. Terus dia bilang, iya nggak tahu nih mau kerja apa, nggak tahu nih nanti gue mau ngapain gitu ya. Meskipun ada motivation letter di awal, tapi motivation letternya jadi tidak kokoh. Tidak kokoh bisa saja membuat orang lain teryakini, pemberi beasiswanya bisa aja teryakini dengan tulisan kita. Tapi pada saat dia balik lagi ke Indonesia, dia bingung mau ngapain. Nah itu satu, kenali minat, kemudian bikin networking di Indonesia dengan kuat paling nggak. Misalnya nggak apa-apa sih fresh graduate mau pergi, tapi punya networking. Networking itu artinya gini, nanti saya cerita tentang recommendation letter. Kenal. Jadi kalau kuliah itu jangan cuma kuliah pergi sekolah, pulang.
sekolah pulang, perpus pulang gitu ya. Tapi networking sama dosennya, networking sama dunia bisnisnya, networking sama orang-orang yang mungkin akan nanti. Jadi kita udah nyiapin kira-kira nanti setelah selesai kuliah itu saya mau ngapain sih, itu udah jelas. Kalau itu kemudian dia bikin network, kemudian dia akan mendapati mengidentifikasi apa sih yang saya butuhkan untuk bisa memberikan sumbangsi ke situ. Itu menarik. Sehingga nanti pada saat pulang dia tahu, pada saat pergi dia tahu apa yang harus dicapai, apa yang harus diambil. Pulang dia udah tahu apa yang bisa diterapkan atau diaplikasikan. Nah, ini penting, walaupun sebenarnya pemberi beasiswa itu bisa aja menerima segala macam orang. Nah, nanti misalnya ke Inggris ada namanya beasiswa chevening. Di Eropa besar itu namanya Erasmus Mundus. Di Belanda ada Stunet, ada Orange Knowledge Program. Di Jerman itu ada DAAD. Nah, itu menarik sekali karena nanti ditanya pengalaman organisasinya apa, kemudian udah pernah ngapain aja. Nah, nanti ada proses yang namanya wawancara. Nanti pewawancaranya akan bertanya macam-macam banyak hal. Nah, nanti di situ akan kelihatan sejauh mana sih minat kita, sejauh mana sih attachment kita sama studi yang kita pilih, dan kira-kira nanti kalau studi yang itu dibiayai oleh orang itu kan berarti berinvestasi terhadap diri kita, berapa besar nanti impact-nya buat komunitasnya dia. Nah, itu menarik. Oke? Nah, kemudian yang kedua, udah selesai kenali minat, terus baru kemudian cari universitas dan cari lembaga beasiswa. Ada keinginan biasanya nih banyak yang berkeluh kesah. Aku pengennya sekolahnya di Oxford, tapi nggak ada beasiswanya nih sekarang yang buka. Atau pengennya kuliahnya di Jerman, tapi Jerman udah tutup. Atau ada yang udah buka Jerman nih, tapi aku nggak ketemu universitas yang pas, atau nggak ketemu sama program studi yang sesuai, gitu. Pertama, tentang cari universitas. Saya mengatakan bilang cari universitas itu tidak sekadar cari universitas yang namanya besar, tapi carilah yang sesuai program studinya dengan kita. Jadi bisa jadi jangan termakan dengan kebesaran universitas misalnya gitu. Tapi ada universitas yang besar sekali tapi program studinya sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Dan itu mungkin sama aja dengan yang ada di Indonesia. Dan itu banyak sekali. Misalnya mau aku mau ke Cekoslowakia, tapi ternyata program studinya juga yang dibuka di sana kualitasnya nggak jauh beda kok sama yang di Indonesia misalnya itu. Nah, itu harus cepat nyari. Nah, pinter-pinter nyari itu. Gimana tepat nyari yang seperti itu? Kita biasanya lakukan penelitian kecil-kecilan. Siapa sih stafnya? Udah ngerjain apa aja sih? Atau alumninya siapa aja sih? Nah, itu kita lakuin aja riset kecil-kecilan tentang itu. Sehingga worth it nggak sih saya pergi ke sana jauh-jauh gitu? Selama setahun di sana dan lain-lain. Cari universitas yang baik. Kemudian setelah selesai universitas, cari lembaga beasiswa. Nah, ini ada trade-off. Misalnya kalau kemarin cerita tentang Australia tadi kalau saya dengar, yang batch pertama itu tentang Australia. Australia itu adalah ADS. ADS biasanya itu cari beasiswanya dulu, dapat beasiswanya baru pilih universitas. Nah, ada juga yang cari universitasnya dulu. Jadi ternyata. Ya. Ada yang cari universitas dulu, baru cari beasiswanya, gitu. Nah, ini ada trade-off. Jadi kita coba cari mana yang enak. Nah, di Indonesia sekarang ada yang namanya LPDP. LPDP itu boleh dua-duanya, boleh cari universitas dulu, boleh dapat LPDP-nya dulu. Nah, LPDP-nya dulu sekarang, cuma masalahnya LPDP ini sekarang dia untuk fresh graduate dan tidak punya attachment ke pegawai negeri sipil, militer, dan lain-lain, itu terbatas pada beberapa universitas saja.
Jadi bisa kita nyari universitasnya dulu, dapat letter of acceptance, baru daftar LPDP, itu biasanya kemungkinan mendapatkan beasiswanya lebih tinggi. Ada juga yang dapetin LPDP-nya dulu, ya, lamar dulu LPDP-nya, belum punya letter of acceptance, nggak apa-apa, karena bisa jadi setelah kita dapat beasiswa, universitasnya akan lebih terbuka, lebih mungkin menerima kita. Dan ini kenapa begini? Karena ini di Eropa ini biasanya tuition fee atau uang tahunan itu bisa 10 kali lipat dari kalau kita yang dari luar Eropa, yaitu bisa bayar 10 kali lipat lebih besar daripada orang asli negara tersebut. Sehingga kebutuhan untuk tuition fee itu ditekankan sekali oleh mereka. Sehingga kalau sudah ada garansi dapat beasiswa, biasanya mereka akan merasa aman, oke, aku terima kamu gitu. Nah, ini nanti cari aja mana yang lebih lebih mudah, cari universitas dulu atau lembaga beasiswanya dulu. Oke. Nah, acceptance letter itu mana yang duluan? Oke. Ada tadi yang saya bilang acceptance letter, universitasnya duluan yang dapetin, kita cari universitas. Nah, biasanya gini, kalau kita mau pergi ke master, itu yang memberikan acceptance letter adalah kampusnya atau program studinya. Kalau kita mau S3, maka yang memberikan acceptance letter adalah profesornya. Itu berbeda, sedikit berbeda. Kalau kita mau dapat short course, itu biasanya universitasnya atau program studinya yang memberikan acceptance letter. Gimana cara dapat acceptance letter? Maka biasanya kita buka tuh websitenya, cari, lihat apa syarat-syaratnya, kita majuin aplikasinya ke mereka. Ya, kalau S3, kalau ada yang mau pergi S3, maka biasanya itu lebih informal. Jadi tidak ada standar baku. Kita ketemu sama profesornya, kita cari siapa sih profesor yang sesuai sama bidang kita, kemudian kita dekati dia, kemudian kita propose, ada proposal nih, saya mau bikin begini, Prof mau nggak jadi supervisor saya? Itu bedanya sedikit. Ada juga yang dapat tadi saya bilang dari beasiswanya dulu, acceptance letter dari beasiswanya dulu. Jadi ada perbedaan sedikit saja sebenarnya yang mungkin akan bisa dipertimbangkan nanti. Nah, kemudian English preparation, pilih yang mana? Ada banyak English sertifikasi kemampuan bahasa Inggris kita. Ya, saya sendiri terus terang pertama kali pergi ke Eropa itu bahasa Inggris saya jelek banget. Bukan jelek banget sih, tapi masih banyak keterbatasan. Masih kalau ngomong itu masih banyak keterbatasan. Tapi ada satu hal yang menyenangkan dari orang-orang Eropa kebanyakan adalah nggak apa-apa kamu yang penting bisa dipahami oleh mereka. Tapi meski demikian, kita juga harus tahu dari sekarang, bahasa Inggris itu bahasa global saat ini. Jadi dulu waktu saya masih SD gitu ya, susah banget mau belajar bahasa Inggris, disuruh belajar bahasa Inggris kabur, main bola gitu ya. Itu kalau saya disuruh ngulang lagi ke masa SD, saya bakalan mungkin akan menyesal dan mau berubah gitu pada waktu masa kecil saya. Bandel juga waktu itu. Tapi sekarang udah tahu bahwa ini bahasa global dan kita memang harus mempersiapkan. Mau pergi ke luar negeri atau nggak pergi ke luar negeri, bahasa Inggris itu udah important, udah penting banget untuk kita kuasai. Mau baca buku, pakai bahasa Inggris. Buka internet, pakai bahasa Inggris. Ngomong pakai bahasa Inggris di mana-mana. Mau conference dan lain-lain pakai bahasa Inggris. Jadi persiapin. Masalah sekarang, aku nggak bisa nih bahasa Inggris, ya nggak apa-apa. Cobain aja dulu, kemudian siapin. Tahu mana kekurangannya. Gitu. Nah, kalau TOEFL itu
Jadi waktu selesai kedokteran, karena saya sudah punya keinginan pergi ke luar negeri, maka waktu itu langsung kepikiran, oke, kalau gitu saya harus prepare bahasa Inggris saya. Maka ikutlah kursus yang murah-murah aja, nggak usah yang mahal-mahal. Kursus waktu itu kursus TOEFL. Kursus TOEFL. Nah, TOEFL ini biasanya dipakai untuk Amerika. Untuk daerah Eropa, biasanya ujian yang mereka terima atau sertifikasi yang mereka terima adalah IELTS. Ini sedikit berbeda, tapi sebenarnya prinsipnya sama. Bedanya cuma pada saat tesnya aja beda gaya gitu. Dan sekarang untuk pergi ke luar negeri harus TOEFL-nya bukan yang paper base lagi, tapi harus ada wawancara. Ya. Nah, ini nanti biasanya ada general training, ada yang academic training, academic purpose. Jadi kita pilih untuk beasiswa itu yang akademik. Apa sih yang kita harus persiapi? Pertama, dengerin orang, listening, kemudian reading, baca, kemudian nulis, dan speaking. Nah, kalau listening itu sekarang udah banyak banget kan. Sekarang udah Netflix sudah banyak di mana-mana, udah di Indonesia udah dibuka, ada IndiHome dan segala macam, TV kabel udah banyak. Jadi listening itu sekarang sebenarnya udah jauh lebih mudah. Buka YouTube udah banyak banget siaran dalam bahasa Inggris. Jadi coba latihan aja mulai dari sekarang, itu subtitlenya dimatiin, dengerin bener apa enggak. Jadi jangan kalau nonton bioskop atau nonton film gitu ya, subtitlenya dimatiin aja dulu. Saya ngerti apa enggak. Kalau nggak ngerti balik lagi ke subtitlenya. Itu proses belajar. Belajar yang kedua biasanya dengerin BBC, dengerin siaran televisi. Nah, kalau misalnya mau pergi ke Amerika, maka buka siaran TV-nya yang Amerika. Kalau mau pergi Eropa, buka yang Inggris. Kalau mau pergi ke Australia, buka yang Australia TV-nya. Biasanya gitu. Karena aksennya beda-beda. Nah, nanti kalau biasa nonton film Amerika, nanti ketemu sama orang Inggris itu lebih susah karena ngomongnya kayak lagi bobot gitu ya, susah gitu. Nah, pilih yang mana sekarang, persiapin dari sekarang. Walaupun misalnya nanti nggak jadi aku pergi ke luar negeri, itu nggak akan rugi. Tidak akan rugi karena itu pasti akan kepake dimanapun. Nah, itu mulai belajar dari sekarang. Mulai baca artikel-artikel bahasa Inggris. Nggak usah takut, nggak usah minder, nggak usah aku nggak tahu nih, nggak bisa banget bahasa Inggris. Nggak apa-apa, kerjain sekarang. Yang paling penting adalah di mana nih saya letak kekurangannya. Saya sendiri waktu itu ngerasa bahwa reading saya sama writing saya udah bagus. Kenapa? Karena textbook kita kan biasa bahasa Inggris. Jadi udah terbiasa baca, udah terbiasa nulis. Tinggal masalahnya adalah listening sama speaking. Orang Indonesia kebanyakan jatuhnya itu adalah di speaking. Karena kita nggak biasa dan nggak pede untuk ngomong. Sehingga itu yang harus dilatih. Ngomong aja. Ngomong sok-sokan gitu, ngomong sok-sokan sama orang, ngomong sama teman, mau latihan dong pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Bahasa Inggris gaya Medan, bahasa Inggris gaya Jawa, mau gaya Sunda gitu ya, nanti ada aksennya yang how are you doing gitu ya, nggak apa-apa, that's okay gitu. Jadi yang penting belajar. Kemudian apa lagi? Motivation letter. Nah, ini yang harus dipersiapkan. Motivation letter itu yang kalau dari saya, motivation letter itu nggak perlu cantik-cantik, yang penting adalah genuine, yang penting adalah jujur. Jadi ini motivation letter itu di Google, ya kalau kita nge-googling itu banyak banget contohnya. Mulai dari mana nih? Pertama, cari contohnya dulu, boleh, nggak apa-apa cari contoh, jiplak, paling tidak tahu strukturnya apa. Tapi jangan dibikin terlalu berbunga-bunga, terlalu tinggi. Yang penting adalah kita jujur sama diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang jadi motivasi kita? Apa sih yang udah kita kerjain? Biasanya kerjain itu. Dan apa yang jadi keinginan kita kalau saya nanti masuk ke situ? Nah, udah selesai sampai situ, kemudian coba minta tolong sama orang yang ada di sekitar kita
alumni atau orang yang udah pernah dapat beasiswa, coba dong cek. Nah, coba dong cek sehingga nanti dia bisa kasih input ke kita. Ini nih kurang ini nggak jelas nih maksudnya apa. Kamu jangan cerita yang ini. Nah, itu nanti dan saya udah sering kali membantu lah teman-teman yang udah S2 atau yang mau pergi S2 kebanyakan. Itu mereka biasanya nyari, "Bang, tolong dong liatin motivation letter saya udah bagus belum?" Nah, motivation letter itu jangan panjang-panjang kayak bikin surat cinta, panjang banget gitu ya. Jangan. Karena orang nggak akan baca. Waktu mereka untuk membaca motivation letter kita terbatas. Jadi bikin paling maksimal 1 halaman, padat, singkat, dan jelas gitu. Kamu maunya apa, ngerjain apa, nanti buat apa ilmumu. Nah, itu harus jelas sekali gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga pernah sering kali dimintain recommendation letter. Nah, mintanya dari mana? Nah, ini pentingnya. Nanti kalau lagi kuliah itu sering-sering ketemu, ngobrol sama orang, sama dosen kita, sama alumni kita, atau mungkin sama orang yang udah pernah ke luar negeri, orang yang punya jabatan struktural tertentu, atau orang yang kita kenal, misalnya kita mau bikin aku tuh kepengennya bikin startup. Nah, kemudian kita kan biasanya ikut jejaringnya startup. Nah, bikin jejaring situ, ketemu sama orang-orang yang sudah tanda kutip sukses gitu ya, dikenal sama orang banyak, sehingga ada recommendation. Orang itu ketika diminta untuk bikin recommendation letter, dia akan dengan senang hati ngasih gitu. Dan biasanya orang yang udah pernah dapat beasiswa dengan senang hati bikin recommendation letter buat orang karena mereka ngerasa bahwa, oh dulu juga aku pernah dikasih recommendation letter. Sekarang waktunya aku ngasih recommendation letter buat orang lain. Gitu. Oke? Dan tunjukin bahwa kita jangan datang tiba-tiba ujuk-ujuk ke orang yang nggak pernah kita kenal, minta dong recommendation letter, kan susah. Sehingga kalau lagi masih di kampus, nah seringlah ngobrol, main sama orang lain, main sama senior, ketemu sama dosen baik-baik, kita ikut organisasi dan lain-lain. Sehingga nanti kalau kita butuh recommendation letter, orang udah kenal. Ada satu cerita tentang saya waktu lulus Fakultas Kedokteran, itu kemudian sempat bantuin jadi asisten dosen saya. Asisten dosen di satu proyek. Pesannya beliau itu, saya ingat banget sampai sekarang. Dia bilang begini, "Fuadi, kalau kamu kerja dimanapun, kerja yang baik, walaupun kamu cuma jadi asisten, disuruh macam-macam. Nah, kenapa? Karena kamu itu nanti akan dikenang sebagai orang yang baik atau sebagai orang yang buruk sama orang yang mempekerjakanmu, gitu. Meskipun waktu itu saya cuma jadi anak magang, sehingga nanti kalau kamu butuh recommendation, bos kamu tuh akan dengan mudah ngasih, atau bos kamu akan cerita tentang dirimu yang baik-baik. Tapi kalau kamu kerjaanmu jelek, ya, orang akan mengenal kejelekanmu gitu. Jadi kamu akan dibicarakan yang jelek-jeleknya tentang dirimu. Jadi apapun pekerjaan, sekecil apapun pekerjaan yang kita kerjain, lakukan dengan sesuatu dengan sebaik mungkin, sehingga orang akan mengenal kita sebagai orang yang baik gitu. Oke. Dan ini yang terakhir, ya, kegagalan itu bukan lawannya kesuksesan. Tadi saya bilang untuk pergi S2 itu saya harus mengalami 5 kali kegagalan. Pergi S3 juga 5 kali kegagalan dapat beasiswa. Dan kegagalannya itu bisa macam-macam. Bisa karena, ternyata berkasnya kurang lah. Karena ternyata pas lagi upload error. Atau ternyata dokumennya pas lagi di-upload ternyata korup, segala macam. Nah, itu banyak banget kegagalan. Dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah give up. Kita tahu kita punya target,
sungguh-sungguh berkali-kali harus lakukan percobaan, karena ketika kita merasa bahwa oh aku udah lelah, aku menyerah, ya udah sampai situ aja, diri kamu tuh selesai sampai di situ. Tapi kita jangan pernah menyerah, kita terus semangat. Coba tanya sama semua orang yang sekarang jadi orang-orang sukses saja yang pernah jadi dapat beasiswa, atau misalnya Ahmad Fuadi yang tadi saya sebut di awal itu, ya kan juga nulis beasiswa 5 benua. Berapa kali dia gagal dan berapa kali dia kemudian bangkit lagi. Jangan pernah merasa gagal dan gagal itu berarti aku bukan sukses, tapi kegagalan itu bagian dari kesuksesan kita kalau kita bersikap positif terhadap kegagalan itu. Ya, bersikap positif itu artinya apa? Oh, kenali kenapa sih saya gagal. Kemudian yang kedua, seringkali kita merasa terlalu yakin dengan apa yang kita lakukan. Wah, ini kayaknya perfect semuanya, dokumen saya udah keren, udah gak bakalan ditolak. Tapi kita lupa sama faktor X. Allah tuh punya rencana. Jadi selalu sandingkan bahwa apa yang kita kerjain bagian dari ikhtiar kita. Kemudian yang kedua, kita siapin bahwa ini semua itu bagian dari takdirnya Allah. Ya. Dan selalu berpikir positif, berhusnuzon dengan apapun yang nanti akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan berdoa, ya Allah berikanlah aku yang terbaik. Jangan berdoa gitu, karena Allah pasti ngasih yang terbaik buat kita. Allah tuh pasti ngasih yang terbaik buat kita. Mungkin bedanya adalah mungkin sesuatu yang terbaik dari Allah itu nggak sesuai sama apa yang kita inginkan. Jadinya kerasa buruk gitu ya. Jadi segala sesuatunya pasti terbaik dari Allah, sehingga kita harus punya persiapan diri, berhusnuzon, apapun yang terjadi, minta kerelaan dari Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi, apapun yang diputuskan, bikin aku ridho, bikin aku sabar dengan itu, dan bikin aku jangan patah semangat. Itu doa yang jauh lebih penting dibandingkan bilang, ya Allah berikanlah yang terbaik, berikanlah aku dapetin ini. Ya, buka hati kita, pikir, kemudian lihat sekeliling kita, minta doa dan keridhaan dari mereka. Ya, waktu saya pergi S2 itu, istri saya lagi hamil besar sekali. Berkali-kali saya berkali-kali memasukkan aplikasi, ya, itu berkali-kali pula saya gagal. Ternyata ada loh takdir yang berikutnya, ketemu sama istri, nikah, dapat anak, gitu ya. Ternyata ada juga, ya itu dibikin sesuatu yang harus kita nikmati dan kita ikhlaskan, ridhoi gitu ya, takdir kita kepada Allah. Nah, sampai akhirnya di suatu saat ngomongin sama istri saya, apakah saya nggak usah pergi aja ke luar negeri ya, gitu. Tapi kemudian dia bilang bahwa udah pergilah ke luar negeri, lihat orang tuamu udah pengennya kayak gimana tuh, kepinginnya, ngelihatnya, berbinar matanya orang tuamu tuh kayak gimana. Akhirnya beliau ridho, orang tua saya juga ridho. Minta keridhaan sama orang-orang yang kita cintai, mudah-mudahan itu jadi lancar. Begitupun juga S3 nggak lolos, ternyata memang dilolosin tepat pada waktunya, dan itu indah sekali rasanya. Istri saya selesai spesialis, pas istri saya selesai spesialis, kemudian kita rame-rame boyongan ke Belanda. Kita waktu itu akhirnya, oh ya ini adalah yang terbaik dari Allah. Inilah sesuatu yang saya nggak pernah kebayang. Dulunya kepengen pokoknya sekolah lanjut S3 cepet-cepet sebelum usia 30 tahun. Ternyata harus tertunda gitu ya. Itu kan kepinginan kita. Tapi yang terbaik dari Allah itu kita nggak pernah tahu future kita kayak gimana. Ya, ternyata yang paling penting itu adalah husnuzon. Kesuksesan itu adalah bagian, kegagalan itu bagian dari kesuksesan kita, dan jangan pernah letih untuk berdoa dan berusaha. Dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fuadi. Ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Mungkin ini nampak ya dia. Ya. Oh, sorry. Saya akan pilih beberapa pertanyaan Pak Ahmad Fuadi. Nah, ini ada namanya, saya Hafiz sudah mencoba beberapa rangkaian beasiswa seperti LPDP, STUN, dan Orange, tapi belum rezeki lulus. Adakah kiat khusus
Dok, dan common mistake yang belum lulus administrasi dokumen itu di mana ya, Dok? Ya. Di Stunet itu saya berkali-kali gagal, berkali-kali ya Stunet sama Orange Knowledge itu baru ya. Jadi Stunet itu berkali-kali gagal saya di sana, mau pergi ke Belanda waktu itu, dan karena kesalahannya adalah memang itu yang tadi bilang, common mistake-nya itu adalah kesalahan dokumen. Ya, kesalahan dokumen itu yang penting untuk kita siapin adalah, atau kita persiapkan berikutnya adalah cari orang atau alumni yang pernah dapat itu, minta tolong direview. Tolong review. Ini aku udah bikin kayak gini-gini, sesuai nggak sih? Seringkali kesalahannya adalah gini, gampang aja, gampang. Harus kopi 3, tapi kita ngopinya cuma 2. Karena mereka kepinginnya ini reviewernya ada 2 orang, ada yang asli, 2 orang dikasih reviewer. Tapi kita nyiapinnya kopinya cuma 1. Nah, kemudian langsung digeser sama orangnya, karena mereka tidak punya kesempatan untuk mengkontak satu persatu orang, karena mereka akan aplikasi itu bisa setumpuk kayak gini, mereka nggak akan bisa nyortir, oh ini kurang 1 nih, coba dikontak deh satu-satu gitu, mereka nggak akan ngerjain itu, sehingga perintil-perintil kayak gitu tuh harus disiapin, harus ada materai ya, bikin materai, susah nyari materai, cari dimanapun, materai kecil aja bisa jadi perkara yang kita nggak bisa masuk. Atau yang sering juga terjadi adalah amplopnya salah. Dia bilang masukin di amplop warna coklat, mapnya warna hijau, gitu ya. Nah itu kesalahan kesalahan kayak gitu, itu bisa wassalam. Kenapa? Karena mereka nggak akan ngecek nih amplop warna hijau, ini tiba-tiba datang ke kita amplopnya warna merah, gitu. Nggak akan dicari, langsung dibuang. Jadi satu cara yang bisa kita kerjain adalah coba minta review, cari siapa yang udah pernah dapat ke sana, kemudian ini benar nggak sih, ini Kak atau Bang, ini benar nggak ini kayak gini, udah oke belum gitu. Itu sih dari saya. Oke, berarti administrasi itu sangat harus ketat ya. Ini seperti ibah penelitian nih, kalau satu administrasi aja. Salah kita jadi nggak diterima, nggak dibaca. Administrasi penelitian. Oke. Yang berikutnya ini dari Afif, alumni UNSU, sedang menyelesaikan tahap tesis. Dia bertanya, apakah ada beasiswa atau bantuan dari dalam dan luar untuk penelitian akhir mahasiswa? Nah kan, semoga Pak. Oh, penelitian akhir mahasiswa. Ya. Penelitian akhir mahasiswa itu kalau dari luar negeri, kesempatannya kecil, itu harus saya bilang kecil ya, kecuali kalau kita memang penelitiannya di luar negeri. Dan biasanya kalaupun di luar negeri kita perlu attach sama institusinya mereka, sehingga itu jadi bagian dari institusinya mereka. Kalau dari dalam negeri sebenarnya ada peluang untuk itu, tapi yang bisa memberikan itu biasanya dosen. Dosen itu kan bisa skripsi akhir, atau sekarang ada Q1, Q2 untuk masukin jurnal, biasanya mereka akan dapat. Nah, minta sama dosennya, cari itu bisa dimasukin bagian dari mereka, dapat hibah, kemudian dapat bantuan. Oke. Dari dikti biasanya itu. Ya. Terasa di dalam negeri banyak ya? Banyak. Banyak. Kemudian yang berikutnya, saya nggak tahu bisa apa nggak sih Pak jawabnya. Ini ada Ilham, latar belakang pendidikan sarjana pendidikan bahasa Prancis, tertarik mendalami ilmu komputer. Apakah di Belanda memungkinkan mengambil program master ilmu komputer dengan latar belakang program non komputer? Oh, gimana nih? Ini sama prosesnya sama saya. Saya itu dokter, kemudian masuk ke Health Economics Study. Health Economics itu kebanyakan belajarnya tentang matematik dan ekonomi. Nah, satu komentar dari program studinya waktu itu adalah kamu harus belajar ekonominya lebih kuat nih, gitu. Jadi
mungkin atau enggak, mungkin aja bisa dilakukan selama kita bisa memberikan bukti bahwa saya bukan cuma ketertarikan ya, apa sih usaha kita yang mau, misalnya tadi mau ngambil ilmu komputer, apa sih yang usaha kita, apakah kita udah pernah ikut kursus, udah pernah develop program atau apa, itu disampaikan di motivation letternya ya, sehingga orang bisa tahu bahwa oh iya ini walaupun sarjana sastra tapi ternyata ada keseriusan untuk masuk ke program ilmu komputer gitu. Oke, terima kasih. Case yang berikutnya, maaf sebentar. Apakah memperoleh beasiswa cukup hanya pintar? Sementara banyak yang pintar, yang minim pengalaman, apa nih? Karena banyak orang yang pintar, yang minim pengalaman. Yeah. Nah, jika patokannya siswa berprestasi adalah nilai, bagaimana jika nilainya sudah dimodifikasi? Loh, itu modifikasi gimana? Kemudian yang ketiga, apakah kualitas seseorang bisa ditentukan hanya nilai pendidikan, Pak? Ya, monggo, Pak. Nah, ini menariknya. Kalau dapetin beasiswa itu penilaiannya komprehensif sebenarnya. Jadi kalau mau ditanya, apakah saya selama S1 itu adalah mahasiswa yang pintar, saya sendiri ngerasa bahwa saya bukan mahasiswa yang pintar di kedokteran. Saya harus akui itu. Karena kalau mau dibilang, saya nggak pernah cum laude, jadi jangan bayangin saya nilai IPK-nya 3,5 terus dapat beasiswa ke luar negeri gitu ya. Enggak, saya nggak dapat 3,5, bahkan saya termasuk mahasiswa yang sering hair. Harus ngulang. Jadi saya selalu ingat bahwa setiap tahun saya pasti ada aja yang harus ngulang. Mau itu ujiannya ujian tulis atau ujian praktek. Itu ngulang. Dan itu saya ingat betul. Dan saya ngerasa bahwa saya bukan orang pinter. Saya mediocre lah kalau mau dibilang tuh, kalau nggak di bawah-bawah banget, tapi ada di tengah-tengah lah. Jadi kalau ditanya mungkin nggak dikenal banget sama dosen-dosen gitu ya. Tapi tapi nilai itu penting, tapi bukan satu-satunya hal yang penting untuk bisa kita berkarir ke depan. Ya, saya bisa mengatakan ini karena ada teman-teman yang luar biasa nilainya bagus, setiap tahun lulusnya cum laude, tapi ternyata setelah lulus dia kesulitan untuk bisa kemana-mana. Kerja nggak jelas misalnya, atau mau masuk ke program ini nggak bisa diterima. Kenapa? Karena ternyata kemampuan soft skill-nya itu ternyata kurang karena jarang bergaul, jarang berorganisasi, dan lain-lain. Dan itu akan sangat bermanfaat mau kita buat beasiswa ataupun mau kita buat karir kita selanjutnya. Jadi kalau kita ngerasa bahwa nilai saya nggak terlalu bagus nih, maka kita harus cari sisi yang lain yang bisa menjadi added value-nya buat kita. Gitu. Jadi biasa-biasa aja, tapi kita punya networking yang banyak. Kita bisa public speaking, kita bisa ngomong di depan banyak orang, kita organisasinya bagus, dan itu akan jadi nilai tambah pada saat nanti wawancara. Dan orang yang akan beri beasiswa itu biasanya nggak nilai cuma pinternya doang, karena dia akan nilai gini, saya mau kasih ini beasiswa ke kamu. Nah, tapi saya harus yakinkan diri bahwa nanti ilmu yang kamu dapetin itu nanti akan bisa memberikan dampak sebesar apa ke orang lain, komunitas kamu. Nah, itu mau ke Chevening, mau ke Erasmus Mundus, mau ke LPDP sekalipun, itu nanti akan kelihatan. Gitu. Dan itu yang akan di-assess sama mereka. Karena mereka itu menginvestasikan duit nggak sedikit loh. Uang itu sebulan itu bisa habis 70 sampai 100 juta buat kita sekolah gitu. Nah, dan mereka kan pasti ingin dapat imbal balik. Dan dia nggak akan memberikan kepada orang yang kerjaannya cuma tidak punya impact buat masyarakatnya. Nggak punya
kalau pernah wawancara itu ya, saya beberapa kali wawancara mahasiswa karena dulu jadi koordinator kemahasiswaan dan menilai apakah dia dapat beasiswa atau enggak. Itu kelihatan orang yang kalau cerita itu matanya berbinar-binar atau enggak. Gitu. Jadi ada orang yang matanya berbinar-binar walaupun ternyata nggak bagus-bagus amat, biasa-biasa aja, tapi punya semangat. Nah itu kelihatan nanti pada saat wawancara. Jadi pertama ya nilai itu bagus, penting, ya betul. Tapi juga ada aspek-aspek lain yang mesti kita perbaiki atau kita siapin juga. Soft skill itu penting, organisasi itu penting, networking itu penting, gitu. Oke, bahkan kemampuan kita bicara di depan orang yang mau wawancarai itu juga penting. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ahmad, ini bagus ya. Ini mungkin sering dijelaskan dosennya juga nih bahwa kita tidak cukup hanya nilai saja ya. Perlu juga soft skill, kemampuan kita berinteraksi dengan orang, berbicara dan seterusnya. Nah, oke, ini kita masih punya waktu 15 menit lagi. Ada yang bertanya, apakah penulisan kalimat bahasa Inggris dalam motivation letter atau dokumen lain yang diperlukan untuk pengajuan beasiswa ke luar negeri, baik penulisan bahasa Inggris dan grammarnya harus sempurna? Oke. Grammar sempurna itu bukan syarat yang paling penting. Karena orang pasti tahu bahwa itu bukan native language kita. Jadi pasti ada kesalahan. Harusnya pakai the, kita nggak pakai the. Harusnya pakai kayak gitu ya. Harusnya was, tapi kita pakai is. Itu kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu penting untuk dinilai. Tapi jangan sampai tulisan kita itu tidak dapat dipahami. Grammar salah-salah sedikit nggak apa-apa, tapi harus bisa dipahami tetap kalimatnya. Ya. Gimana supaya bisa dipahami? Habis nulis itu, kasih ke orang lain yang nggak ngerti bidang kita. Ya, misalnya saya bidangnya ekonomi, bikin motivation letter kan ceritanya tentang ekonomi dan lain-lain. Kasih ke orang bahasa aja, sastra, baca deh, ngerti nggak? Gitu. Nah, itu aja yang gampang, yang mudah untuk dilakukan. Kalau dia ngerti, berarti paling enggak secara core bahasanya udah tepat, tinggal benerin grammarnya. Kalau dia sendiri nggak ngerti, itu berarti tulisan kita mesti diperbaiki. Gitu. Nah, nanti kalau udah oke, ini saya nggak ngerti nih, perbaikin lagi. Nanti kalau mau dapat advance suggestion atau advance advice, minta orang yang kita kenal bahasa Inggrisnya bagus. Ya. Sekarang kan udah banyak ya, ada Grammarly, ada yang lain-lain, itu bisa dipakai juga sebagai software tambahan yang free juga udah banyak. Masukin aja situ, mereka biasanya memperbaiki grammar standar. Oke. Mungkin saya kasih kesempatan, mungkin ada para peserta yang mau live langsung bertanya ke Dr. Ahmad Puadi. Ya, silakan. Boleh raise hand biar terbaca saya. Ini ada Nurhaura Zafira. Oh iya, saya belum. Siapa tadi itu? Nurhaura Zafira. Oke, silakan. Tadi dia tanya apa tadi? Maaf. Oh, di apa ya? Di message. Oh. Rekomendasi website atau aplikasi rekomendasi jurusan S2 bidang kesehatan atau kedokteran. Oh iya, oke. Nah, gambaran mau spesialis anak gitu dok, tapi di Indonesia. Tapi mau mencari pengalaman S2 di luar negeri untuk menambah wawasan dan memperluas pertemanan. Ya, silakan dokter. Oke. Begini, pertama itu tadi yang saya bilang bahwa ini kan mau S2 tentang spesialis anak, dia udah tahu nih targetnya. Nah, kalau mau ngambil S2-nya, itu juga cari dulu sebenarnya apa sih yang kepengen kita dapetin. Nah, jangan terlalu jauh, misalnya mau ngambil, saya mau spesialis anak,
tapi abis gitu nyari S2-nya tentang virologi atau reumatologi misalnya gitu kan, yang nggak ada hubungannya sama anak. Nanti beloknya terlalu jauh. Beloknya terlalu jauh, nanti kita sendiri yang akan ngos-ngosan. Ya. Jadi kalau tentang public health misalnya masih ada sambungan-sambungannya, boleh, ternyata bisa gitu. Pertama cari dulu kepinginan kita mau apa, kalau mau S2, S2-nya tentang apa itu harus diyakini dulu dalam hati. Gitu. Kemudian kalau misalnya ternyata oh iya aku mau tentang yang anak, tapi mungkin kebanyakannya mau lab boleh deh, nggak apa-apa, yang penting itu masih terkait sama anak. Nah biasanya kalau mau seperti itu website yang khusus nggak ada. Website yang khusus nggak ada, bisa cari di kalau Google itu bisa banyak scholarship, Europe scholarship, master segala macam, itu banyak banget di Google. Tapi yang penting itu tadi, mau apa dulu nih, satu. Kemudian yang kedua, cari dulu misalnya biasanya kan kalau kita tentang anak dan udah punya tahu minatnya, sering baca-baca tentang hal tersebut. Googling di Scholars Google atau lain-lain, baca artikel-artikel, nanti ketemu siapa penulisnya. Oh, penulisnya itu Profesor A, Profesor B, atau Dokter A, Dokter B, bisa itu. Kita lihat dia dari mana sih institusinya. Oh, ternyata itu yang nyambung. Saya tertarik sama ini, pengennya ke situ. Ada nggak beasiswanya di situ? Itu jauh lebih tidak melelahkan buat kita dibandingkan harus scattered, acak-acakan gitu. Nah, jadi cari dulu, aku sukanya yang mana, aku maunya kayak gimana, cari orangnya, oh adanya di universitas ini, oh adanya di institusi ini, kemudian cari beasiswanya. Gitu. Itu lebih enak untuk nyarinya seperti itu. Oke, ini terakhir ya. Oh, sorry. Mungkin nanti tanggal 11 Juli, insya Allah nanti Dr. Ahmad Fuadi dan istri, Dr. Dia Martina, Ya. Ya, itu akan buat juga seperti ini, tapi dia fokus banget ke dunia kedokteran ya. Nah, itu nanti silakan nanti mbaknya yang nanya, ikuti yang di situ ya, karena di situ lebih fokus di dunia kedokteran gitu. Mungkin lebih dalam lagi nanti di situ tanyanya. Oke, ini terakhir ya, terakhir. Belajar bahasa Inggris sebaiknya mulai dari aspek yang mana ya, Mas? Dari mana aja. Ya, betul. Dari mana aja yang bisa dikerjain, kerjain. Ya, jadi nggak usah mikir dari mana nih saya harus belajar. Yang ada di depan mata, ambil. Gitu. Ada nih di rumah ada buku bahasa Inggris belum pernah dibaca, baca udah. Nggak usah nungguin aku mau lesnya tahun depan aja deh gitu ya. Jangan pikir yang jauh-jauh, yang ada di depan mata aja dikerjain. Ya, sudah lewat itu siaran bahasa Inggris, dengerin aja gitu. Jadi belajar yang bisa kita raih, jadiin ilmu setiap kali ada kesempatan. Ya, betul. Ya, pengalaman saya juga pribadi belajar bahasa Inggris sebenarnya tidak susah ya. Kita duduk lihat lihat di sekitar kita berbahasa Inggris ya. Kita cari nama benda apa, cari bahasa Inggrisnya apa. Nonton ya kan, kita tidak lihat ininya. Saya kira seperti itu. Baiklah, terima kasih semuanya. Kita sudah masuk di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, saya mau membacakan beberapa kesimpulan penting dari pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah cari alasan kita ke luar negeri. Ini tadi ditekankan betul oleh Dr. Ahmad Fuadi. Kemudian, tetapkan impian kita untuk kuliah di luar negeri. Yang ketiga, wujudkan atau take action katanya. Kemudian buat langkah-langkah kecil. Misalnya benchmarking, ya, meniru idola kita, dan seterusnya. Kemudian kesimpulan dalam memilih beasiswa, yang pertama, tetapkan fokus beasiswa, kenali minat, buat network di Indonesia maupun di dunia, cari universitas dan lembaga beasiswanya, kemudian English preparation, ya, siapkan motivation letter dan diskusikan dengan yang sudah berpengalaman. Yang ketujuh, siapkan recommendation letter. Dan yang terakhir adalah pesannya, kegagalan adalah bagian dari sukses. Saya rasa itu dulu dari kita semua.
Kami mohon maaf jika ada yang salah. Pak Wakil Rektor masih di sini? Pak Wakil Rektor sudah live, Pak. Oke. Mungkin ada sedikit, Pak, dari LKUI, Pak. Ya, silakan. Oke. Pertama sekali saya mewakili Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta dengan pihak dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Ahmad Fuadi yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah ikhlas untuk membagikan pengetahuan serta ilmu ke kami semua yang ada di sini. Sungguh sangat bermanfaat, Pak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Bapak dan insya Allah sukses selalu. Untuk itu, Pak, kami dari LKUI ada memberikan apresiasi piagam untuk pembicara, yaitu Bapak Dr. Ahmad Fuadi, MSc PhD. Berikut, Pak, nanti sehabis acara ini langsung saya kirimkan via WhatsApp. Terus kemudian kami ucapkan juga kepada Bapak Boy Fadli SEMAK sebagai moderator kita pada hari ini. Tentunya apresiasi dari kami yang langsung diberikan oleh Pak Direktur Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional serta ditandatangani oleh Bapak Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih, Pak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Boy Fadli. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang sudah memberikan edukasi dan inspirasinya. Insya Allah memberikan manfaat bagi kita semua. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Kayak sudah acara hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Terakhir ya, Pak Mamat punya burung kenari, burung dijemur hingga siang. Pembicaraan berakhir sampai di sini, salah dan janggal mohon dimaafkan. Kami dari moderator dan panitia khusus Ibu Emi dan Pak Hafiz dari LKUI UNSU memohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Tidak lupa kami sampaikan bahwa sertifikat dibagikan bagi yang mengikuti sampai selesai dan mengisi umpan balik pada kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Salam sama Dr. Diah Martina. Terima kasih semuanya. Yang lain-lain. Assalamualaikum.